Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Rizdiani dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang distress respirasi. Nah, distress respirasi itu sendiri merupakan suatu kasus di mana kesulitan bernafas, kemudian juga penurunan jumlah oksigen dalam darah, serta berbagai macam penyebab yaitu seperti bronkospasm, penyakit jantung, hiperventilasi, ataupun obstruksi dari jalan nafas itu sendiri. Nah, tentunya jika kita kontekskan dalam perawatan kedokteran gigi yang juga sering terjadi distress respirasi, biasanya itu disebabkan karena beberapa faktor penyebab. Nah, dalam tata laksananya tentunya harus juga memperhatikan apa faktor penyebabnya. Misalnya, jika terjadi pada praktik kedokteran gigi, maka tata laksana yang harus diperhatikan pertama kali adalah hentikan tindakan atau prosedur yang sedang dilakukan. Tata laksana yang bisa kita lakukan pertama kali adalah memposisikan pasien secara benar, yaitu semi supine. Kemudian yang kedua, ingat terkait dengan CAB, circulation, airway, breathing, atau bantuan hidup dasar. Kemudian juga perawatan definitif. Yang keempat, monitor tanda vitalnya. Dan yang kelima, perawatan dari kecemasan pasien itu sendiri. Jadi singkatnya, perawatan definitif untuk distress respirasi itu memiliki beberapa penyebab dan juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani penyebab itu. Yang pertama, jika terjadi penyebabnya itu karena obstruksi jalan nafas, yang harus dilakukan adalah jaw thrust, kemudian manuver, back bows, abdominal thrust, dan juga chest thrust. Kemudian yang kedua, jika penyebabnya adalah hiperventilasi, itu bisa dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki kondisi alkalosis pasien, kemudian juga memberikan obat-obatan sedatif jika diperlukan seperti diazepam dan juga midazolam. Kemudian juga jika karena asma, maka pemberian bronkodilatator dan juga manajemen dari kecemasan pasien itu sendiri. Dan selanjutnya, jika akut pulmonary edema dan juga serangan jantung, maka yang harus dilakukan adalah oksigenasi dan juga plebotomi atau membuka paru-paru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam tindakan kedokteran gigi itu banyak sekali instrumen-instrumen kecil yang ternyata bisa saja terjadi masuk ke dalam saluran nafas seperti itu. Nah, benda asing atau instrumen-instrumen kedokteran gigi yang masuk ke jalur nafas itu juga akan menyebabkan dari kehilangan nafas atau tersumbatnya aliran nafas. Nah, tentunya dalam kedokteran gigi itu banyak sekali instrumen-instrumen kecil, misalkan seperti kepala dari handpiece, pendodontic handpiece, kemudian juga kepala dari kaca mulut atau implan, lalu juga bisa dalam bentuk stainless steel, juga instrumen-instrumen endodontik yang instrumennya sangat kecil-kecil sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mencegah hal itu terjadi. Ternyata dalam kedokteran gigi itu sudah disediakan cara pencegahannya, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan rubber dam seperti gambar ini. Kemudian yang kedua yaitu bisa dengan menggunakan oral packing. Selain yang tadi disebutkan, juga harus memperhatikan chair position, yaitu dengan posisi supine, kemudian dengan head down atau kepala miring ke samping, kemudian atau sering disebut dengan Trendelenburg. Lalu juga usahakan dental asistennya itu menggunakan suction dengan high volume atau large diameter suction untuk mengambil dari benda asing yang mungkin tersumbat di aliran nafas. Nah, selain itu juga bisa menggunakan magic intubation forceps seperti gambar ini. Sebenarnya magic intubation forceps ini adalah basic emergency kit jika ada terjadi benda asing yang masuk ke saluran nafas dalam tindakan kedokteran gigi. Maka dari itu dalam basic emergency kit ini wajib ada. Nah, selanjutnya adalah tongue grasping forceps. Ini adalah untuk menarik lidah dari pasien agar kita mudah melihat benda asing apa yang mungkin terjebak ataupun tersumbat dalam aliran nafas dari pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya juga kita menggunakan ligature. Nah, biasanya dalam praktik kedokteran gigi yang sering digunakan adalah dental floss, yaitu untuk menahan benda yang kita masukkan ke rongga mulut pasien agar tidak mudah tertelan oleh pasien itu sendiri, seperti gambar ini. Nah, selain itu juga kita harus mengenali sign and symptom atau tanda dan gejala ketika pasien atau seseorang itu tersumbat jalan nafasnya.
Yang pertama yaitu biasanya secara tiba-tiba pasien itu batuk, kemudian juga tersedak, serta mengi dan juga nafasnya itu pendek. Jika sudah tahap yang serius, biasanya itu raut wajah dari pasien itu berwarna biru atau cyanosis, dan juga tanda yang lainnya adalah hipoksemia. Selanjutnya, jangan biarkan pasien itu duduk, karena jika pasien duduk maka akan membuat benda asingnya tersebut itu akan semakin masuk ke dalam trakea maupun bronkus. Nah, jika benda asingnya itu sudah terlanjur masuk ke dalam, maka yang harus dilakukan adalah menghubungi radiologis untuk kemudian dilakukan ronsen untuk mengetahui di mana letak dari benda asing itu sendiri. Jadi untuk obstruksi dari jalan nafas itu sendiri ada dua, ada total atau complete airway obstruction, ada juga yang partial airway obstruction. Nah, biasanya dalam complete airway obstruction yang biasanya meningkat adalah peningkatan dari tekanan darah, kemudian juga detak jantung, serta rate dari respirasi. Kemudian yang kedua itu biasanya tuh menghasilkan pernafasan yang kemudian meningkat. Nah, selanjutnya pH tubuh akan turun. Kemudian juga jika dalam 3-4 menit itu tidak tertangani dengan baik, maka tekanan darah dan juga detak jantung akan drop, serta respirasi itu akan menurun juga. Nah, biasanya sign and symptom atau tanda dari complete airway obstruction itu yang pertama adalah ketidakmampuan untuk bicara, bernafas, kemudian juga batuk, atau bahkan bisa juga ada serangan panik. Nah, selanjutnya untuk partial airway obstruction itu biasanya batuk yang kuat seringkali timbul dari pasien atau korban dengan pertukaran udara yang baik. Lalu juga biasanya mengi itu bisa dicatat di antara batuknya. Kemudian juga biasanya korban atau pasien itu dengan obstruksi yang parsial itu ada pertukaran udara yang juga baik, itu harus dibiarkan terus batuk dan juga bernafas tanpa intervensi fisik dari penyelamat. Kemudian juga pasien dengan pertukaran udara yang buruk biasanya menunjukkan cyanosis, kelasuan, dan juga disorientasi jika ada hipoksia dan juga hiperkarbia. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dalam praktik kedokteran gigi, yang pertama itu kita harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah position, yang kedua adalah circulation, yang ketiga airway, kemudian yang keempat breathing, dan yang kelima adalah definitive care. Nah, hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah memastikan bahwa lingkungannya itu aman, baik itu bagi pasien maupun bagi penolong. Kemudian yang kedua itu adalah mengkaji kesadaran dari pasien. Lalu yang ketiga adalah hentikan prosedur perawatan gigi. Selanjutnya meminta pertolongan atau aktifkan sistem gawat darurat. Dan yang kelima adalah posisikan pasien. Jadi posisi pasien dalam keadaan supine atau semi supine atau posisi horizontal, di mana kepalanya itu sejajar dengan jantung dan kaki itu diangkat 10-15 derajat. Yang keenam adalah circulation. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pastikan sirkulasi pasien itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, perhatikan atau pantau denyut jantung dan juga tekanan darah. Melakukan perabaan pada arteri karotis dengan 2 atau 3 jari penolong. Kemudian juga raba bagian tengah leher sampai teraba trakea, lalu bergeser 1-2 cm ke arah penolong, dan juga raba dengan lembut selama 5-10 detik. Kemudian yang ketujuh adalah assess dan open airway. Jadi yang harus diperhatikan adalah menggunakan teknik head tilt chin lift, atau yang kedua menggunakan teknik jaw thrust kayak gambar di bawah ini. Yang kedelapan adalah assess airway patency and breathing dengan cara look, listen, and feel. Nah, look yaitu dengan melihat pergerakan dada, kemudian yang kedua listen dengan mendengarkan bunyi nafas, dan yang ketiga merasakan hembusan nafas atau feel seperti gambar ini. Nah, yang kesembilan adalah rescue breathing, di mana memberikan nafas dengan konsentrasi 16-17% selama 2 kali. Nah, ada 4 cara untuk memberikan nafas. Yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua dari mulut ke hidung, dan yang ketiga itu dari mulut ke stoma, dan yang terakhir itu menggunakan valve max atau ambu bag. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut. Cara yang cepat dan juga efektif dengan cara mulut penolong itu menutup seluruh mulut pasien dengan hidung pasien yang ditutup oleh jari dari si penolong. Yang kedua adalah dari mulut ke hidung.
yaitu dianjurkan ketika bantuan dari mulut ke mulut itu tidak bisa dilakukan karena ada luka berat atau trismus, dengan cara menutup mulut pasien kemudian dilakukan dari mulut ke hidung. Dan yang ketiga itu menggunakan mulut ke stoma dilakukan jika pasien terpasang tracheostomi atau mengalami laryngostomi. Dan yang terakhir itu menggunakan valve max atau ambube. Dan hal yang harus dilakukan ketika pasien mengalami obstruksi jalan nafas itu ada dua teknik, yaitu dengan non-invasif prosedur dan juga invasif prosedur. Nah, untuk non-invasif prosedur itu ada 3, yaitu back blows atau back slaps, kemudian juga ada abdominal thrust dan juga ada chest thrust. Nah, yang pertama adalah meminta korban untuk batuk agar sumbatan keluar. Jika cara satu ini tidak bisa berfungsi, maka lakukan cara 2, yaitu back blows, yaitu dengan cara menepuk punggung di antara bahu dan juga tulang belikat dengan pangkal pergelangan tangan. Kemudian juga dilakukan selama 5 kali dengan menahan badan korban agar tidak jatuh. Kemudian jika back blows itu tidak bisa, lakukan tahap yang ketiga, yaitu Heimlich maneuver, yaitu dengan cara yang pertama berdiri di belakang korban, kemudian kepalkan salah satu tangan dan pegang dengan tangan yang lainnya, lalu kemudian posisikan tangan tersebut di antara tulang taju pedang atau sternum dan juga pusar dari korban atau pasien. Letakkan salah satu kaki di antara kedua kaki korban, lalu selanjutnya dorong tangan ke arah belakang dan juga ke arah atas dengan melipat dari siku. Kemudian yang selanjutnya ada chest thrust. Yang harus dilakukan adalah berdirilah di belakang korban dan letakkan lengan tepat di bawah ketiak melingkari dada. Kemudian pegang satu kepalan tangan dengan tangan yang lainnya. Letakkan sisi ibu jari kepalan tangan di tengah sternum, bukan pada proses Hicks point atau margin tulang rusuk. Kemudian stabilkan diri penyelamat agar tidak jatuh ke belakang saat prosedur dilakukan. Lalu selanjutnya, lakukan dorongan ke belakang sampai benda asing dikeluarkan. Jika hal tersebut tidak berfungsi, maka lakukan kembali back blows dan juga Heimlich maneuver. Kemudian jika masih tidak berfungsi, maka lakukan resusitasi jantung paru. Jika masih tidak bisa dilakukan, maka bisa menggunakan invasif. Untuk invasif prosedur itu biasanya dilakukan dengan krikotiromi seperti gambar ini. Nah, cukup sekian penjelasan distress respirasi berkaitan dengan praktik kedokteran gigi maupun umum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.